Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita mulai pelajarannya. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Dan sebelumnya silakan rapikan dulu tempat duduknya ya. Setelah itu baru berdoa dipimpin oleh KM. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mulai pelajarannya. Ibu akan menayangkan video. Nanti kalian simak ya. Kemudian kalian amati. Nanti kalian buat pertanyaan dari tayangan video ini. Ya, kita bertanya jawab. Barangkali di antara kalian yang bertanya ke ibu, kemudian di antara kalian ada yang bisa menjawab, boleh dijawab. Ya. Kemudian setiap yang bertanya dan setiap yang menjawab, ibu berikan nilai plus. Nah, ini adalah tampilan para pelajar yang melakukan tawuran. Ini adalah sebuah kegiatan yang tidak mesti ditiru ya, karena ini adalah perbuatan yang kurang baik dan ini akan menimbulkan dampak negatif. Ya. Siapa yang mau bertanya duluan? Barangkali, ya, siapa namanya? Putri. Apa pertanyaan Putri? Apa penyebab tawuran antar pelajar? Ya, pertanyaan dari Putri bagus sekali. Apa yang menyebabkan terjadinya tawuran di antara pelajar? Siapa lagi? Ya, Devita. Pertanyaannya apa? Apa dampak negatif dari tawuran? Apa dampak negatif dari tawuran? Dua pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dari Putri, mengapa terjadinya tawuran? Ya, apa sebabnya terjadi tawuran? Barangkali sebelum ibu menjawab, ada yang mau menjawab. Bagaimana? Siapa namanya? Farah. Bagaimana jawabannya? Memiliki kontrol diri yang lemah, pengaruh sosial media dan faktor komunitas dan lingkungan. Ya. Jawaban dari Farah bagus sekali. Ya. Pertanyaan dari Putri, mengapa terjadi tawuran? Itu karena kontrol diri yang lemah. Karena faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor media ya. Bagus sekali. Tepuk tangan buat kalian. Pertanyaan yang kedua itu dari Devita. Apa dampak negatif dari tawuran? Siapa menjawab? Ya. Bagaimana nih? Dampak negatif dari tawuran menimbulkan luka, menimbulkan korban jiwa, memperluas belajar mengajar. Ya, bagus sekali. Ya. Jadi, dampak dari tawuran itu yang pertama bisa menimbulkan luka-luka, bahkan bisa mengorbankan jiwa ya. Kemudian yang kedua, mengganggu proses belajar mengajar, dan yang ketiganya, dampak negatif dari tawuran itu bisa membawa nama jelek dari sekolah tersebut. Ya, tayangan yang tadi berhubungan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang meniti kehidupan dengan kemuliaan. Ya, menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Adapun tujuan pembelajaran dari materi hari ini, yang pertama menganalisis surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 terkait materi kontrol diri, husnuzon dan persaudaraan. Tujuan yang kedua, menelaah sikap yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 yaitu kontrol diri, husnuzon dan persaudaraan. Tujuan yang ketiga, menguraikan contoh perilaku yang mencerminkan sikap kontrol diri, husnuzon dan persaudaraan. Dan tujuan yang keempat, menguraikan manfaat kontrol diri, husnuzon dan persaudaraan.
menganalisis surat-surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian menganalisis surat-surat Al-Hujurat ayat 12. Ini kandungan makna Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Kemudian implementasi Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Yang berikutnya contoh perilaku kontrol diri, contoh perilaku prasangka baik, dan contoh perilaku persaudaraan. Kemudian yang terakhir, manfaat dari sikap kontrol diri, manfaat dari prasangka baik, dan manfaat dari persaudaraan. Ya. Nah sekarang Ibu mau membagikan LKPD. Nanti silakan kalian selesaikan, silakan kalian cari solusinya dari lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Kemudian kalian tanya jawab, diskusikan dengan teman sekelompok. Cari sumber, boleh dari buku paket, boleh pula kamu lihat dari internet. Dan nanti setiap kelompok maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusinya. Ya, perwakilan saja. Yang lain bisa menyimak, bisa juga membuat pertanyaan, dan bisa juga memberikan sanggahan. Ya, waktu diskusi Ibu beri 45 menit dari sekarang. Ya. Ya sekarang giliran mempresentasikan hasil diskusinya. Mangga kelompok satu terlebih dahulu. Siapa yang mau mewakili? Sendiri aja. Yang lain, ini kelompok satu mau melaporkan hasil diskusinya. Yang lain boleh menyimak, kemudian nanti kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Julatur Sada, perwakilan dari kelompok 1. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu yang pertama, kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk. Yang keduanya, perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, larangan menggunjing, ghibah dan sejenisnya. Dan yang terakhir yaitu perintah untuk bertakwa. Untuk yang keduanya yaitu sikap yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12, yaitu yang pertama kontrol diri, yang keduanya husnuzon, dan yang ketiga persaudaraan. Hasil diskusi yang ketiga yaitu sikap yang harus dilakukan untuk mempererat tali persaudaraan sesuai dengan surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu yang pertama, menahan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi atau tidak disenangi. Yang kedua, mampu menguasai diri. Yang ketiga, bersabar dalam menghadapi masalah dan selalu berpikir positif. Dan yang terakhir yaitu hikmah husnuzon, yaitu yang pertama, selalu optimis dalam menjalani hidup. Yang kedua, terhindar dari sifat iri, dengki, ria, takabur, permusuhan, dan putus asa. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan sikap peduli, santun, tulus pemaaf, dan tidak emosional. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Barangkali ada yang mau memberi pertanyaan dari kelompok lain, silakan.
Di kelompok 1 sudah menyampaikan laporan diskusinya ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1 atau memberikan sanggahan dari hasil diskusi kelompok 1, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3 barangkali. Apa pertanyaannya? Ada 3 macam husnuzon, di antaranya husnuzon terhadap Allah. Dari mana husnuzon terhadap Allah? Barangkali ada yang mau menjawab dari kelompok lain sebelum saya, dipersilakan. Ya, pertanyaan dari kelompok 3 terkait dengan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaannya, husnuzon itu adalah berprasangka baik. Ada 3 macam husnuzon. Di antaranya apa saja? Sebelum kelompok 1 menjawab, barangkali ada di antara kalian dari kelompok yang lain mau menjawab, dipersilakan. Ya, sebutkan namanya dan apa jawabannya. Nanti yang menjawab dan yang memberi pertanyaan, seperti biasa Ibu berikan nilai ya. Perkenalkan, nama saya Hilda Hidulita. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Ya, Contoh sikap husnuzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersikap ikhlas terhadap ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Kedua, selalu bersyukuri atas segala rizki yang telah Allah berikan. ya. Ya, terima kasih. Jawabannya betul sekali ya. Semuanya Ibu anggap cukup dan bagus-bagus ya. Hasil diskusinya juga bagus. Kemudian sudah kelihatan kompak di antara semua kelompoknya. Ibu bertanya sekarang sekali lagi, barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Sudah paham belum? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu bertanya sekarang. Kandungan surah Al-Hujurat ayat 12. Ya, apa saja? Perintah. Ya, Devita. Perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka buruk. Iya, Perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. betul. Larangan memuji Iya. ibadah sendiri. Perintah untuk bertakwa. Ya. Kemudian yang kedua, ada 3 sikap sebagai implementasi surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Ratno. Ada 3 Ya, yang kita dalam surat Al-Hujurat, yaitu kontrol diri, ya. persaudaraan, Mhm. dan prasangka baik. Dan prasangka baik, kontrol diri, husnuzon dan persaudaraan. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ada surat Al-Hujurat ayat 10. Ini bagaimana caranya atau sikap untuk memenuhi atau menggali atau mempererat tali persaudaraan. Bagaimana caranya? Farah. Menahan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi atau Iya. tidak disenangi, Betul? mampu menguasai diri dan bersabar dalam menghadapi masalah, Iya. dan selalu berpikir positif. Ya, bagus. Tepuk tangan. Satu lagi ya. Soal yang keempat, apa hikmah husnuzon? Banyak. Lalu optimis dalam menjalani hidup, Iya. dari sifat iri, dengki, dan ria, Hmm? menunjukkan sikap peduli, santun, dan tulus. Ya, bagus sekali jawabannya. Ya, sekarang karena kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan Ibu, sekarang kita simpulkan dari pelajaran pertemuan hari ini. Ya, simpulan yang pertama bahwa kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu ya memerintahkan untuk dari ya, yang kedua perintah untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga larangan menggunjing hibah dan sejenisnya. Ya, sekarang kesimpulan yang kedua. Ada 3 sikap sebagai implementasi dari surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Sikap yang pertama kontrol diri. Yang kedua yang ketiga persaudaraan.
saja. 1. Menahan hawa nafsu saat melihat hal-hal yang disenangi Maupun yang tidak. Yang kedua, mampu menguasai diri, yang ketiga. bersabar dalam menghadapi masalah dan selalu berpikir positif. Oke, sekarang yang keempat kesimpulannya. Hikmah dari husnuzon apa? Selalu dalam jalan hidup, Yang kedua, terhindar dari sifat iri, dengki, ria, takabur, permusuhan, dan putus asa. yang keempat. Menunjukkan rasa peduli, rasa tulus, berusaha, dan tidak istiqomah. Bagus sekali ya. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini Ibu anggap cukup ya. Dan untuk pertemuan kedepannya minggu depan silakan kalian baca lagi materi ini, kemudian surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 yang kalian hafalkan. Nah, minggu depan kalian bisa demonstrasi di depan teman-teman kalian. Mengerti? Mengerti. Sebelum